Hari ini saya akan membagikan dua aplikasi pinjaman online yang aman dan sudah terdaftar di OJK. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari alternatif pinjaman online harap hati-hati karena di Play Store itu banyak sekali aplikasi pinjaman online ilegal. Ya, jadi jangan sampai. Karena kalau teman-teman itu salah install, ternyata yang diinstal adalah pinjol ilegal, maka risikonya ada banyak sekali, termasuk diteror, terus limitnya kecil, kemudian tenornya pendek sekali, tenornya biasanya cuma 7 hari, udah langsung ditagih, dan potongannya juga besar. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, jadi di sini saya akan share yang benar-benar sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke aplikasi yang pertama. Untuk aplikasi pertama di sini ada yang namanya Kawan Cicil ya teman-teman, dari PT Kawan Cicil Teknologi Utama. Aplikasinya masih diinstal oleh 10.000 orang lebih, jadi tergolong kecil ya karena orang jarang dengar aplikasi ini ya. Termasuk aplikasi ini juga jarang ngiklan, nggak seperti aplikasi yang lain yang gencar ngiklan gitu teman-teman. Ratingnya sendiri masih 2,8 dan ulasannya ada 114 gitu. Kemudian kita akan ulas juga bunganya, apakah sudah mematuhi aturan OJK atau belum. Jadi buat teman-teman yang mungkin saja belum tahu, aturan dari OJK adalah bunga dari fintech atau pinjaman online seperti ini, bunganya maksimal 0,3% per hari ya. Per hari maksimalnya 0,3%. Kalau melebihi dari itu, artinya sudah melanggar aturan dari OJK. Gitu ya. Langsung aja produk pinjamannya seperti apa. Kawan Cicil ini menawarkan pinjaman mulai dari 500.000 sampai 2 miliar. Buset gak tuh, 2 miliar teman-teman ini ya. Dan tenornya minimum 60 hari, yang paling pendek adalah 2 bulan, yang paling panjang 60 bulan. 60 bulan itu 5 tahun, sekitar itu teman-teman ya. Wow, panjang banget kan? Kemudian bunga per tahunnya adalah 11% sampai 15%. Ini per tahunnya. Sekarang kita cek coba ya, kalau per tahunnya 11 sampai 15%. 15% misalkan dibagi 365 hari. Artinya bunga per harinya ketemu 0,04%, sedangkan aturan OJK tadi adalah 0,3%. Berarti aplikasi ini masih mematuhi aturan dari OJK, seperti itu. Dan ini juga harus selalu kita pantau selama kita menggunakan aplikasinya teman-teman ya. Karena apabila nanti bunganya berubah, ya teman-teman bisa lapor. Misalkan bunganya berubah jadi lebih dari 0,3% per hari, teman-teman wajib lapor ke OJK. Supaya apa? Supaya ya memang benar-benar mematuhi gitu, nggak sembarangan gitu ya. Kemudian di sini ada biaya admin di awal yaitu 0,3% sampai 3% dari nilai pinjaman. Artinya besar potongan ini tergantung dari besar pinjaman juga teman-teman. Kalau teman-teman pinjamnya kecil ya mungkin akan dipotong 0,5% ya. Kalau pinjamnya agak gede ya dipotong 3%. Misalkan pinjam 1 juta katakanlah. 1 juta dipotong 0,5%. 1 juta dikali 0,5%. Hasilnya Rp5.000. Berarti teman-teman kalau pinjam 1 juta akan dipotong Rp5.000. Kayak gitu. Kemudian untuk simulasinya misalkan teman-teman pinjam 10 juta di sini dengan tenor 5 bulan, maka bunga per tahunnya adalah 15% per tahun, biaya admin 2% ya. Di sini udah ada simulasinya ternyata. 10 juta dikali 2%. Nah, pinjam 10 juta, teman-teman akan dipotong Rp200.000. Seperti itu. Maka yang akan cair ke rekening teman-teman adalah Rp9.800.000. Nah, untuk pengembaliannya, total yang harus kita kembalikan adalah Rp10.616.000. Berarti berapa teman-teman? Gini ya, Rp10.616.000. Nah kayak gini kita kena bunga ini sekitar 800.000 karena kita kan hanya nerima 9.800.000. Kita bayarnya totalnya segini. Jadi bunganya 800 ribuan. Itu sekitar berapa persen ya? Coba teman-teman hitung sendiri aja lah. Jadi kalau ngelihat dari nominal apakah ini termasuk mahal atau murah?
tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi yang nomor 2. Di aplikasi nomor 2 ada yang namanya Samir teman-teman. Ini dia Samir pinjaman online dari PT Sahabat Mikro Fintech. Aplikasi ini saya cek sudah terdaftar di OJK ya. Jadi teman-teman tidak terlalu perlu khawatir gitu ya. Kemudian aplikasinya sudah diinstal oleh 1 juta orang lebih, cukup gede dibanding yang awal tadi. Dengan rating 4,3 bintangnya, ulasannya udah cukup banyak, sekitar 64 ribuan. Nah, produk yang ditawarkan dari aplikasi ini adalah pinjamannya mulai dari 400 ribu rupiah sampai 20 juta. Lebih gede yang tadi ya. Kemudian durasi yang paling pendek atau tenornya, paling pendek itu 3 bulan teman-teman, yang paling panjang 1 tahun atau 12 bulan. Lalu bunganya berapa nih? Bunganya adalah 24% per tahun. Oke, kita cek lagi ya. 24% per tahun dibagi 365 hari. Maka bunga per harinya ketemu 0,06%. Berarti aplikasi ini sudah mematuhi aturan OJK gitu. Teman-teman jangan lupa juga dicek secara berkala. Apabila bunganya lebih dari 0,3%, berarti sudah melanggar aturan dari OJK dan wajib lapor gitu. Kemudian untuk pencairannya, teman-teman di sini tidak ada biayanya ya, atau biaya admin di awal itu nggak ada. Teman-teman akan terima utuh. Lalu simulasi pinjamannya di sini ada juga. Misalkan teman-teman pinjam 5 juta rupiah dengan tenor 3 bulan, maka total pengembaliannya yang harus dikembalikan adalah 5.305.000 rupiah dan cicilan per bulannya adalah 1.785.000 rupiah. Syarat pinjam di aplikasi ini juga cukup mudah, teman-teman cukup perlu KTP saja dan nomor HP yang aktif. Kalau ada NPWP boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dan di sini juga tanpa agunan atau tanpa jaminan ya teman-teman. Lalu minimum usianya adalah 18 tahun ke atas. Kalau di bawah 18 tahun nggak bisa pengajuan di aplikasi ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman, 2 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK di video kali ini. Jadi dari kedua aplikasi tadi, mana yang menurut teman-teman worth it untuk dicoba? Kalau misalkan pinjam di teman atau di saudara itu nggak dibolehin atau nggak dapat pinjaman, biasanya itu opsinya akan mencari pinjaman online. Nah, makanya di sini saya sering share aplikasi yang sudah terdaftar di OJK supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah install aplikasi, ternyata ilegal gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Namun jangan lupa juga untuk di review kembali teman-teman itu keberatan atau tidak dengan produk yang ditawarkan supaya tidak terjadi telat bayar atau gagal bayar juga. Karena kalau teman-teman gagal bayar akan masuk slik OJK karena aplikasinya kan sudah terdaftar di OJK seperti itu. Apabila sudah istilahnya di blacklist, teman-teman tidak akan bisa pinjam lagi di bank ataupun di aplikasi seperti ini karena sama-sama diawasi oleh OJK teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.